Kudus bisa keluar di dalam diri seseorang kalau orang tersebut menyangkal murtad, menyangkal Tuhan Yesus, murtad, Roh Kudus undur. Selama orang tersebut tidak murtad, tidak menyangkal Yesus, Roh Kudus tetap berdiam, menasihati, menginsapkan sampai orang tersebut bertobat. Yes. Karena Roh Kudus datang untuk menginsapkan manusia atas dosa, penghakiman, dan kebenaran. Jadi saudara, karya Roh Kudus dalam hidup kita itu nyata. Jadi kita orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus pasti mengalami di mana Roh Kudus sering bekerja dan setiap saat, bahkan setiap waktu kita lihat karya Roh Kudus. Amin. Ada saat-saat tertentu, kadang kita tidak terasa kalau itu Roh Kudus yang bekerja. Misalnya, waktu kita berdoa, tiba-tiba kita terlintas anak kita. Langsung kita doa untuk anak kita. Tidak taunya anak kita baru kena masalah. Nah, sering hal seperti itu kadang kita tidak pikirkan terlalu dalam. Betul, Thomas? Betul. Nah, padahal itu karya Roh Kudus. Amin. Nah, kadang kita orang Kristen tidak menyadari itu. Jadi, bagaimana supaya kita mengalami Roh Kudus berkarya dalam hidup kita? Ya, kita harus hidup dekat Tuhan. Amin. Supaya kita dipimpin oleh Roh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadi anak-anak Elohim. Jadi saudara percaya kuasa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan buka tanya jawab tentang setan. Yes, kemarin tema tentang guna-guna, Pastor. Ya, oke. Ya, yang pertama, Pak, saya mau bertanya Pastor Daud dari From X9909 yang bertanya, apa tandanya kalau seseorang sementara dalam keadaan dirasuk oleh roh dukun? Terima kasih, Pak. Terus memberkati. Dalam kasus kerasukan, ada kerasukan setan, tapi juga ada yang disebut kerasukan roh manusia. Roh manusia itu gimana, Pak? Jadi gini, itu dalam kasus level perdukunan tingkat tinggi. Karena tidak semua dukun bisa melakukan meraga sukma. Jadi kasusnya, misalnya ini adalah tubuhnya dukun. Ini adalah pasien. Dan ini adalah pendeta di sini. Nah, pendeta ini mengusir setan dalam nama Yesus. Karena ini setan langsung keluar. Dia terbebas. Amin, Thomas? Amin. Dukunnya tahu. Kalau dukunnya ilmu tingkat tinggi, roh dukun ini roh manusia, Thomas. Ya. Namanya roh manusia. Roh manusia. Ini keluar dari tubuh dukun, masuk ke pasien. Nah, pasien ini kerasukan roh manusia. Pendeta ini ngusir setan. Dalam nama Yesus, setan keluar. Yang diusir apa ini? Nah, roh dukunnya itu ya, Pak. Nah, sehingga ada kasus pada waktu pendeta ngusir setan, Tegang-tengking, nggak keluar-keluar. yang keluar, yang ada ngecek. Setelah ditengking, tiba-tiba suara berubah menjadi suara manusia lain. Nah, itu sering kejadian. Ada kasus di Pulau Jawa, Iya, Pak. dan kasus di Sulawesi, Betul. dan kasus di Kalimantan. Betul, Pak. Saya sering alami itu, Pak. Nah, kalau hanya tahu teori teologi ya, gimana cara mengatasinya? Ditegang-tegang nggak keluar-keluar ya, Pak. Ditengking susah keluar. Kenapa susah keluar? Ini bukan setan ini. Ini roh manusia. Nah, tetapi dari sini untuk ke sini itu ada namanya roh perantara. Iya. Namanya tali jiwo. Tali jiwo ya. Nah, jadi untuk ngatasinya ini gimana? Doa dalam nama Tuhan Yesus,
di dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan batin tali jiwa, roh perantara, sebut namanya roh perantara. Roh perantara ya, Pak. Ya. Roh perantara, tali jiwa, tali roh, namanya tali roh. Kami batalkan, putuskan, kami hancurkan, keluar dalam nama Yesus. Pasti ini putus. Pada waktu putus, roh manusia dukun ini langsung kembali ke dukunnya. Dan itu kalau kembali senjata makan tuan. Muntah Dukunnya darah. bisa mati. Muntah darah. Atau muntah darah. Nah, jadi kasus seperti ini kan di teologi doktrin tidak ada. Betul, Pak. Nah, karena Alkitab berkata, kalau semua ditulis, dunia ini pun tidak muat, betul? Alkitabnya terlalu tebal, Pak. Setinggi langit. Nah, karena Alkitab itu fokusnya adalah keselamatan dalam nama Yesus, karya penebusan. Amin. Yaitu untuk hubungan antara Tuhan dan manusia. Ya. Jadi senternya